Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sedikit yang perlu saya tanyakan, Bang Andi. Bagaimana caranya agar kita selalu sadar Allah dalam setiap kehidupan dan apa yang kita lakukan sehari-harinya? Karena contohnya saya kadang dalam pekerjaan itu, umpamanya bepergian, kadang sudah 200 meter atau 300 meter baru teringat bahwa sadar Allah itu ada gitu. Kita teringat kepada Allah pas berangkatnya itu dari rumah, kita kadang lupa, tapi setelah di jalan kadang teringat. Begitu juga pada saat kerja, kadang kita sudah bekerja baru sadar dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi gimana kiatnya atau caranya agar kita dalam sebelum melakukan aktivitas itu sadar Allah dulu. Jadi itu yang harus saya tanyakan ke Bang Andi. Mudah-mudahan apa yang diberi pencerahan dapat diamalkan dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ian, pertanyaannya bagus nih. Bagaimana tipsnya, caranya, kiatnya agar kita bisa selalu sadar kepada Allah, tidak putus ya. Bagaimana caranya? Ya wilayah ini harus terlatih dulu kesadaran. Karena kalau kesadaran kita nggak terinstal, nggak terlatih, ya susah. Ya kita belajar aja dari para ahli zikir yang lainnya. Kalau orang yang senang berzikir, biasanya dia itu selalu membawa tasbih kemana-mana. Itu tips atau kiat agar dia selalu ingat kepada Allah, selalu sadar kepada Allah. Kemanapun dia berada, dia bawa tasbih kecil itu kan. Jadi ada juga yang tasbih digital ya, sambil bekerja, sambil ngapain dia santai, dia bawa tasbih. Tapi kan itu kita masih ketergantungan dengan alat ya. Tidak bisa kita berzikir sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya kalau kita masih bergantung dengan alat. Kan kita sudah punya alat yang lebih canggih. Apa tuh alat yang lebih canggih? Allah sudah ciptakan di diri kita sendiri, yaitu nafas ya. Kemanapun kita berada, ngapain pun aktivitas kita, sesibuk apapun kita, yang namanya nafas itu kita bawa tiap hari ya. Setiap hari kita bernafas. Coba itu digantikan sebagai alat zikir. Makanya ada zikir nafas ya. Jadi zikir nafas itu bukan hanya saat kita duduk timpu itu aja, harus kita bawa dalam kehidupan. Jadi kalau memang saya bang, kadang nyambung bang ke Allah, kadang putus bang. Apalagi kalau lagi sibuk kerja itu, nggak ingat Allahnya, terputus dari Allah. Ya, kembali lagi kepada nafas. Amati terus nafas kita, kapan dia masuk, kapan dia keluar. Jadi kita kalau ingat nafas, ingat Allah gitu. Jadi ingat nafas, ingat Allah. Pakai nafas itu sebagai alat berzikir. Ya, mau ngapain aja kita bisa berzikir. Cuman untuk berzikir atau menyambung kesadaran kepada Allah ini juga putus sambung ya. Nggak ada yang dibilang bisa 24 jam, itu sulit. Saya aja masih sering putus sambung. Apalagi kalau kita ngobrol sama orang, kita
berbicara sama teman, ya kan. Itu juga kadang kesadaran kita juga putus. Kita fokus kita hanya kepada makhluknya. Tapi bagi orang-orang yang sudah terlatih, yang sudah bisa memisahkan kesadaran, di situ ada dua interaksi. Dua interaksi itu yang bagaimana, Bang? Ya jasadnya, zohirnya dia bicara sama temannya, bicara sama sahabatnya, tapi jiwanya sudah terpisah. Dia bisa berbicara juga dengan Allah, bisa ngobrol dengan Allah. Ya, apakah bisa seperti itu, Bang? Kalau terlatih bisa nanti. Ya, kalau kita sudah terlatih bisa. Itulah yang dikatakan zikir sebanyak-banyaknya. Berdiri, duduk, berbaring, ya, sebanyak-banyaknya mengingat Allah, atau sebanyak-banyaknya sadar kepada Allah, sebanyak-banyaknya terpaut hatinya kepada Allah. Apakah ada cara yang lain, Bang, selain daripada nafas? Ya, main di kesadaran. Kalau nggak mau pakai nafas, main di kesadaran. Yang penting sambungkan dulu kesadaran kita kepada Allah. Pandanglah Allah di sebalik makhluk. Ya, sering tuh saya ulang-ulang. Setiap hari mata ini melihat, setiap hari mata ini memandang. Apa yang kita pandang? Bisa nggak kita lihat Allah di situ? Kalau kita bisa melihat Allah di sebalik apa yang kita pandang, sejatinya sih itu sudah zikir, ya. Lalu apalagi, Bang, kiat yang lain? Rasakan Allah di sebalik apa yang kita rasa. Ya. Di sebalik rasa kita itu ya kita sadari Allah. Contohnya menyadari Allah di sebalik rasa, Bang, seperti apa? Ya contohnya aja kita misalnya capek kerja, ya, hari terik nih, panas, mungkin kita kerja di lapangan, panas terik kan, berjemur kita, habis itu sudah keringatan, sudah letih, sudah hampir terkuras tenaga kita, capek tuh kan. Coba di sebalik rasa capek itu kita sadari Allah. Ya. Ya Allah, aku bekerja untuk anak istriku. Aku bekerja untuk menafkahi mereka. Sekarang aku letih, ya Allah. Aku capek, ya Allah. Berikan aku kekuatan, berikan aku tenaga, biar aku bisa bekerja sebaik-baiknya. Nah, itu juga sudah zikir sebenarnya itu. Ya. Di sebalik apa yang kita rasa, sadari Allah. Apapun bentuk rasanya. Misalnya kita dibuat kesel oleh orang. Ego kita terpancing, amarah kita dipancing. Timbul rasa amarah, timbul rasa ego. Ya pandang lagi lah Allah. Ya Allah, aku marah nih, ya Allah. Pandang Allah. Kenapa ya Allah makhluk ini membuat aku marah? Kenapa makhluk ini membuat aku tersinggung? Kenapa makhluk ini membuat aku sakit hati? Bisa nggak di sebalik rasa tadi itu sadari Allah? Ya, oh ini pertanda Allah mengajarkan arti kesabaran. Berarti perintahnya suruh sabar. Udah. Ketika kita sabar itu sudah zikir. Ya kan? Apalagi menyadari Allah di sebalik diam dan gerak. Ketika kita diam, bisa nggak sambung rasa kepada Allah? Nyambung kesadaran kita kepada Allah. Di saat kita bergerak, bisa nggak kita sambung kesadaran kepada Allah? Ya contohnya mau keluar nih, mau kerja lah, keluar rumah. Niat kita apa? Tujuan kita apa keluar? Ya, keluar rumah, apa yang ketika kita pandang ketika melihat dari pintu depan rumah kita itu, ya kan, melihat jalanan, melihat tetangga, melihat langit, melihat cuaca,
Indah ya Allah hari ini, cerah hari ini ya Allah, semua ini karenamu ya Allah, ya kan? Jadi enak kalau kita bisa seperti itu. Segala sesuatu yang kita pandang Allah, ya kan? Keluar rumah, masuk kita ke mobil, mau nyetir mobil, ya kan? Kan kita bergerak, kita berjalan, kita bergerak, dan di setiap gerak itu bawa Allahnya. Tanganku bisa bergerak berkat-Mu ya Allah. Aku bisa nyetir mobil berkat-Mu ya Allah. Aku masih bisa melihat jalan berkat-Mu ya Allah, karenamu ya Allah. Itu kan zikir juga. Jadi kita nggak ada merasa semua aku. Lebur lah kalau kita sudah, yang kita pandang Allah ya diri kita nggak ada. Maksudnya keakuan kita, daya upaya diri kita nggak ada. Lebur. Bawa itu semua. Ya. Keluar rumah, kita berkendaraan, kita lihat di jalanan macam-macam mobil lewat ya kan. Ada warna putih, ada warna merah, ada warna kuning. Ya Allah, ini semua karenamu ya Allah. Bisa aku bedakan warna ini, ya kan? Indah semua warna-warna ini, bisa aku bedakan. Siapa yang memberi pengetahuan itu? Siapa yang bisa memberi pemandangan itu? Ya Allah. Enaklah kalau kita bisa seperti itu. Jadi zikir kita bukan lagi zikir yang terbatas. Zikir kita ya sudah nggak tersebut, nggak berbilang, nggak terucap, nggak terhitung, ya. Nggak ada huruf, nggak ada suara, dan nggak ada alat. Kalau kita yang tadi pakai tasbih itu masih pakai alat namanya, ya, alat untuk ngitung. Sama juga kita pakai nafas, itu juga masih pakai alat. Tapi semua itu untuk pemula ya dikuasai dulu lah, yang pakai nafas itu. Lagi ngapain aja sadari nafas kita. Nafas masuk kita sebut Hu, nafas keluar kita sebut Allah. Ketika ingat kepada nafas, kita ingat juga kepada Allah. Diingatkan untuk berzikir pada Allah, ya kan? Nah, bagi orang-orang yang sudah kesadarannya sudah lebih meluas, yaitu dia udah terpisah, ya. Zohirnya bisa beraktivitas seperti biasa, tapi jiwanya selalu bersama Allah, selalu berkomunikasi dengan Allah, ya. Nanti kita ditanya teman, terdorong nafsu, bohong aja, nggak usah jujur katanya, kamu cakap bohong aja. Tapi karena jiwanya bersama Allah, Allah marah itu, Allah tegur. Berani kau bohong, aku lihat loh katanya, aku menyaksikanmu loh, engkau bersama aku ini, kau sadari aku tapi kau berani bohong. Akhirnya apa? Nggak berani kita bohong, takut kita bohong, ya. Atau kita ingin membuat sesuatu keji dan mungkar, ya. Tapi karena hatinya, jiwanya selalu bersama Allah, ya nggak berani lah. Nah, disitulah kehidupan kita itu ibarat sebuah CCTV. Kita itu dipantau, kita itu diawasi, kita itu ya, dia bersama kita terus, ya kan? Bisa apa kita? Otomatis akhlak kita pasti berubah lebih baik, ya. Mau sombong, langsung kita menyaksikan Allah, nggak berani sombong, padahal niatnya mau sombong itu. Atau sudah terlanjur sombong, di situ istighfar kita. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah, terlanjur aku sombong. Ya. Itu bagi orang-orang yang zikirnya sudah tak terucap lagi. Nah, kalau orang nggak ada zikir ya sombong aja, mana sadar ya. Jadi wilayah ini ya butuh
penginstalan lah. Makanya jangan sepelekan zikir nafas. Banyak ada teman-teman yang bilang, bang saya udah nggak DN lagi bang. Emangnya kamu udah bisa menguasai kesadaran? Saya DN saya sudah di kehidupan. Jadi duduk tipu nggak lagi? Nggak bang, tapi di kehidupan. Entah iya atau enggak itu. Ya, justru DN duduk tipu itulah penginstalan, ngecas daya. Ya, cobalah seminggu aja nggak usah DN, seminggu nggak usah DN, hilang daya itu, putus. Rasa sambung kepada Allah itu juga jadi mengecil. Kadang nyambung, kadang enggak, kadang sama sekali nggak sambung. Ya, makanya kita istiqomah itu DN-nya. Jangan kita merasa gitu-gitu aja DN udah ku kuasai bang, udah ngerti aku bang, nggak mau lagi ku amalkan. Biasanya orang-orang yang seperti itu ya orang yang belum paham. Dia merasa aku sudah menguasai ilmu zikir nafas. Yang dia cari masih ilmu itu, tapi dia belum tahu hakikat terdalam, dampaknya kemana, ya kan? Justru di situ kita harus ngecas terus, ibarat HP lah. Keimanan kita itu ibarat handphone. Kenapa bang disamakan dengan handphone? Ya, handphone kan ada baterainya full, ada lowbat. Nah, sama juga keimanan kita. Kadang keimanan kita lagi tinggi-tingginya, kadang juga lemah. Disitulah kita harus ngecas terus. Ya, contoh ngecasnya bagaimana bang? Ya sering-sering lah kita sambung hati kita kepada Allah. Ya, bahkan beda tuh. Senang kita dengar kajian, dengar ceramah, dengar tausiah tentang agama, ya kan? Banyak teman-teman tuh senang dengar ceramah-ceramah di YouTube. Pasti kehidupannya itu akan seperti ada magnet untuk dia lebih mendekat kepada Allah. Berbeda sama orang yang nggak suka ceramah, nggak pernah dia dengar ceramah, nggak pernah dia dengar tausiah. Jauh itu dari Allah. Karena apa? Nggak dia cas. Ya kan? Sama halnya kita senang berteman dengan alim ulama, kita senang sowan, kita senang minta nasihat, ya kan? Kita senang berteman sama orang-orang soleh misalnya. Itu juga sebagai ngecas daya. Terpanggil kita mendekat kepada Allah. Berbeda sama orang yang temannya bajingan semua, nggak mau dia berteman sama orang soleh. Itu juga lowbat baterainya itu. Ya, justru dengan penginstalan atau ngecas daya itulah kita akan semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Sama halnya dengan zikir nafas. Jangan kita mentang-mentang aku sudah paham ilmu zikir nafas, nggak mau lagi DN. Nanti melemah daya itu. Ya, jangan dibilang istilahnya aku udah kuasai bang, udah ngerti semua bang, udah katam lah. Jadi nggak ada lagi DN di duduk timpunya, nggak ada bang, tapi di kehidupan aja aku zikirnya. Bullshit lah itu semua, ya nggak benar itu. Jadi kita kuatkan itu duduk timpu, sesibuk apapun kita, ya walaupun kita nggak ada waktu. Setiap hari kan kita tidur, misalnya seharian nih penuh nih, aktivitas kita penuh, padat. Kita bekerja, kita cari nafkah, kita bersosial segala macam. Ketika kita hendak naik ke ranjang, ke tempat tidur, bawa DN. Ya, ini bagi orang-orang yang sibuk lah. Bawa DN, bawa zikir nafas sampai benar-benar kita ketiduran. Ya, nggak apa-apa. Tapi saya sering ketiduran bang, waktu saya DN di tempat tidur itu sering ketiduran. Ya nggak apa-apa, karena niat kita untuk tidur, tapi tidurnya dengan zikir, nggak masalah. Tapi sebelum tidur kita sudah zikir kepada Allah. Ya, kalau itu istiqomah setiap hari, setiap kita hendak tidur kita DN. Ya paling 10 menit 20 menit udah hilang kita kan.
Udah ketiduran kita, nggak masalah. Yang penting ada kita laporan kepada Allah, ada kita menemui Allah. Jangan satu hari 1 kali 24 jam nggak ada rasa sambung itu. Gimana kita mau dekat? Ya. Nah, jadi kita latih terus DN-nya. Nanti di kehidupan itu bisa terpisah. Jadi zikir kita itu lebih luas. Zikir kita bukan lagi dengan sebutan, bukan lagi dengan ucapan, bukan lagi dengan hu Allah, bukan lagi dengan nafas, ya. Tapi zikir kita sudah zikir yang tak tersebut, tak berbilang, tak terucap, tak berhuruf, tak bernama, tak terhitung, ya kan? Tapi sudah sambung rasa kepada Allah, sambung kesadaran kepada Allah. Apapun gerak-gerik hidup kita ada Allahnya. Kebanyakan contoh aja dari hal makan sajalah. Di mana-mana orang kapan dia menyebut alhamdulillah? Ketika udah kenyang dia perutnya itu. Sendawa dia baru dia sebut alhamdulillah itu. Ya kan? Itu salah itu yang seperti itu. Seharusnya alhamdulillah itu di awal kita hendak makan ada makanan di atas meja itu yang dibilang alhamdulillah. Dari situ kita harus bersyukur dulu. Ya. Misalkan istri sudah hidang nih makanan di atas meja. Ayo bang kita makan sama-sama. Makanlah kita kan. Kita lihat tuh lauk ada semua lengkap, sayur, ada ikan, ada nasi, ya kan. Macam-macam makanan. Itu dahulu kita harus syukuri, harus alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Puji syukur padamu ya Allah. Alhamdulillah. Ada makanan untuk hari ini. Pernah nggak kita kayak gitu? Jarang, ya kan? Jarang orangnya seperti itu. Ya, itu satu, udah syukur kita, alhamdulillah. Yang kedua, suapan pertama yang masuk ke mulut kita itu, ya terserah mau makan pakai tangan, mau makan pakai sendok. Suapan yang pertama kali, pernah nggak kita bersyukur di situ? Ya. Kalau masih ada syukur di situ udah zikir namanya. Ya kan? Alhamdulillah ya Allah masih ada rasa. Kemarin aku sakit nggak ada rasa apapun yang masuk di mulutku ini, nggak ada rasa ya Allah. Hari ini aku makan ada rasanya ya Allah. Nikmat ya Allah. Terima kasih atas rasa ini. Itu sudah zikir tuh. Ya kan? Apalagi? Kita kenyang, udah siap kita makan, kenyang, nikmat, sendawa kita, baru alhamdulillah lagi, ya kan? Itu yang sangat jarang orang bersyukur itu. Ada makanan di atas meja dia sangat jarang bersyukur. Karena apa? Belum pernah lapar dia. Kalau orang yang sudah pernah lapar itu akan paham itu makna syukur ketika ada makanan itu. Ini udah istri masak capek-capek, mengeluh pula lagi, kok kurang garam lah, atau keasinan lah, mengeluh dia. Nah inilah orang nggak pernah bersyukur itu, ya kan? Kalau kita pernah rasa lapar, pernah nggak makan, ketika melihat ada hidangan di atas meja itu syukur sekali. Sejatinya itu sudah zikir. Ya, banyaklah hal-hal sepele tapi kita nggak pernah kita ada sambung rasa kepada Allah, nggak pernah kita ada sambung kesadaran kepada Allah. Ya, contohnya aja buang air lah, nikmat nggak ketika kita buang air? Nikmat kan? Terima kasih ya Allah keluar kotoran di perutku ini, lancar kita BAB. Pernah nggak kita bersyukur di situ? Mana pernah. Ya. Habis itu ketika kita berbaring di tempat tidur, merebahkan badan kita, nikmat kan? Kasur kita udah spring bednya paling mahal lagi, empuk lagi, ya kan? Pernah nggak kita syukuri itu? Jarang orang bersyukur. Ya, coba itu kita
Sering-sering sambung kesadaran kepada Allah, pasti banyak kita bersyukur. Sambung terus, baca terus Allah itu. Apa yang dilihat mata, Allah. Apa yang didengar telinga, Allah. Apa yang dirasa anggota tubuh ini, Allah. Ada nggak kita rasa itu? Kesadaran kita itu bisa nggak sampai? Ya, kalau sampai itu sejatinya sudah berzikir. Ya, coba ketika teman-teman pernah nggak, mungkin kita pernah kesel sama anak bandel, anak kita nakal, kita pukul anak kita. Pernah nggak di situ kita sambung kesadaran kepada Allah? Ya, bagi orang yang zikir, ketika dia pukul anaknya, di situ dia merasa berdosa, merasa bersalah. Tangan ini dipakai untuk yang baik, kenapa aku gunakan yang buruk? Merasa bersalah dia, menyesal dia. Ya. Tapi kalau kita nggak ada ketersambungan kepada Allah, di situ susah juga. Harus sambung dulu kita kepada Allah. Ya. Makanya ini agak-agak ekstrim, hati-hati nih bagi kawan-kawan yang sudah mulai mengenal Allah ya. Salah sedikit benjol kita dibuat Allah. Banyak tuh kejadian, kawan-kawan yang lain itu sudah rasa itu. Sering dia pukul-pukul anaknya, begitu sudah belajar zikir nafas dia pukul lagi lah anaknya. Apa yang terjadi? Tangannya yang sakit. Ya. Tangannya yang bengkak. Tangannya yang bermasalah. Itu sejatinya ditegur itu oleh Allah. Berbeda kita orang yang nggak paham dengan orang yang paham, terus kita suka-suka lagi. Ya. Bahkan hal yang kita nggak sengaja pun terkadang itu bisa langsung Allah tegur itu keras loh. Ini pernah saya satu kejadian ini. Satu kejadian begitu saya keluar dari kamar. Pagi-pagi saya keluar dari kamar, rupanya kucing saya itu tidur di depan pintu kamar saya. Saya nggak kelihatan. Begitu saya melangkah, kena, terinjak itu kucing saya. Terinjak itu badannya itu. Langsung cepat-cepat saya angkat kaki saya, melompat saya kan. Tapi saya anggap sepele itu. Gak ada saya minta ampun, gak ada saya minta maaf, gak ada saya merasa bersalah, karena saya merasa manusia ini lebih mulia. Dia binatang biasa, ya kan. Apa yang terjadi? Sore hari kaki saya sakit. Sore hari kaki saya bengkak. Langsung saya cari-cari tahu itu apa salahnya ya Allah. Kenapa kakiku ini kayak terkilir? Aku nggak jatuh, aku nggak pernah kena pukul kok, tapi kok kayak bergeser ini di lutut ini. Langsung itu kayak dikasih lihat film itu sama Allah. Kayak nonton TV kita dikasih lihat sama Allah itu. Inilah salahmu. Kau nggak minta maaf sama kucing yang kau injak itu katanya. Langsung saya cari kucing saya itu, saya minta maaf. Kayak minta maaf sama manusia saya. Ya kan? Maaflah, maaf. Nggak sengaja tadi. Nggak ada aku minta ampun, nggak ada aku minta maaf. Udah saya minta maaf sama kucing saya, sembuh kaki saya. Ajaib. Ya. Itu juga zikir itu sebenarnya. Kalau kita ada kesadaran itu zikir. Sampai hal sepele ya. Mungkin teman-teman kalau terinjak binatang karena bukan kita sengaja, biasa aja. Tapi kalau kita yang betul-betul menjaga zikir ini, salah sedikit benjol kita. Ya. Jadi sambung terus. Kesadaran kita kepada Allah itu sambung terus. Kaki ini melangkah, sadari, terima kasih ya Allah, masih ada kekuatan di kaki ini, Engkau lah yang memberi kekuatan. Banyak orang lain kulihat stroke, susah kali dia jalan. Aku masih normal, masih bisa aku jalan. Pernah nggak kita sadari itu? Kalau kita bisa sampai ke situ, kita bersyukur.
berarti zikir. Ya, banyaklah di kehidupan itu, banyak hal-hal yang sering terjadi. Bisa nggak kita sambung kepada Allah? Seperti makan tadi, setiap hari orang makan, nah tapi ada nggak ketika makan itu ingat Allah? Ada nggak? Sedikit kan. Apalagi setiap hari kita melihat, keluar rumah melihat, bekerja melihat, berkendaraan melihat. Pernah nggak kita bersyukur di sebalik pandangan kita itu? Setiap hari kita bergerak, paling sering itu tangan ini. Apa jadinya kita kalau nggak ada tangan? Dikasih tangan sama Allah. Normal tangan kita dua-dua bisa kita gerakkan sehingga kita bisa kerja. Nah, di sebalik gerak itu pernah nggak kita sadari Allah itu? Jadi kalau kita bisa seperti itu enak, itu udah zikir itu. Ya. Diam kita zikir. Gerak kita zikir. Ucapan kita zikir ya. Karena sebelum berucap, hati ini ya laporan dulu kepada Allah. Jiwa ini menemui Allah dulu. Sehingga lisan yang keluar juga enak. Gak ada kita cari kesalahan orang, gak ada kita apa istilahnya memfitnah orang, menggunjing orang. Karena apa? Di hati ini sudah terpaut kepada Allah. Takut kita mau berkata yang enggak. Makanya banyak orang senang kali memfitnah, menggunjing orang, nyeritain orang, menjelek-jelekkan orang, mencari-cari kesalahan orang karena nggak ada zikir. Kalau kita ada zikir ya kita nggak bisa macam-macam. Ya. Nah, jadi coba disadari. Memang wilayah ini putus sambung. Namanya kita manusia, bukan malaikat kita ya kan. Putus sambung. Kadang pagi bang nggak ada sedikit pun saya ingat Allah. Begitu siang baru ingat Allah bang. Begitu siang baru saya sambung kepada Allah. Ya nggak apa-apa, yang penting kita latih terus lah. Macam mana biar dia tetap terinstal, tetap peka terus di setiap gerak hidup ini? Ya DN-nya lah kita jaga ya. Itu ngecas daya itu. Kecuali kita ini memang sudah bisa betul-betul di kehidupan, nggak perlu lagi pakai DN, nggak masalah. Yang penting di kehidupan sudah bisa kita melihat Allah di sebalik makhluk ya kan, di sebalik kejadian, di sebalik hikmah, di sebalik gerak hidup apapun di alam semesta ini bisa semua lihat Allah. Kalau bisa seperti itu enak, enjoy ya. Dikasih masalah lihat Allah, dikasih kesenangan lihat Allah, dikasih kesusahan lihat Allah, semua Allah ya kan. Dikasih kesenangan bersyukur kita, terima kasih ya Allah. Ini bukan karena hebat aku ya Allah, tapi karena Engkau lah yang memberi kekuatan, karena Engkau lah yang memberi karunia, semua karenamu ya Allah. Jadi kita nggak terlalu lompat-lompat dikasih kesenangan sama Allah ya. Dikasih kesulitan kita baca lagi, oh ada Allah, berarti perintahnya sabar, berarti perintahnya prasangka baik, berarti perintahnya kita banyak-banyak melihat Allah. Ya sudah, tenang hidup kita ya. Jadi untuk Pak Ian, saudaraku, sahabatku, ayo kita kuasai zikir di kehidupan yang tanpa lagi sebutan, tanpa lagi ucapan, tanpa lagi kata-kata, tanpa lagi apa hitungan ya, tanpa alat, tapi kita selalu bisa melihat Allah. Segala sesuatu Allah, Allah ya kan. Ini sama nih seperti saya sekarang nih ngomong panjang lebar, ngoceh saya kok bisa enak keluar semua ini ya, itu kan lisan dia sudah itu ya kan. Kalau dari saya nggak bisa ngomong gitu. Dia semua yang ejakan, dia semua yang perintahkan, enak ngalir aja ya. Jadi
ketika banyak teman-teman makasih Bang Andi, pencerahannya mantap, pencerahannya bermanfaat, begini begitu. Ya kembalikan aja lah kepada Allah, bukan aku yang hebat, bukan aku yang pandai ngomong, bukan aku yang gimana-gimana, dialah yang melancarkan lisanku, ya kan. Jadi semua kembalikan kepada Allah. Jadi kita nggak bangga, nggak sombong, ya. Jadi untuk Bayan dan saudaraku yang lain, sama-sama kita belajar, ya. Kalau putus sambung lagi, Pak. Putus sambung lagi, putus sambung lagi. Makanya banyak teman-teman yang bertanya, kenapa ya Bang, saya 1 hari tidak dengar ceramah Bang Andi di YouTube, itu kayak ada yang kurang. Ya itu sejatinya ngecas daya, baterai kalian lowbat. Ketika kalian dengar ceramah itu, dengar YouTube itu, ngecas lagi dia. Ya, itu ngecas daya namanya. Makanya beruntunglah orang-orang yang masih ada rasa apa ya, rasa nikmat mendengar ceramah, mendengar tausiah, mendengar nasihat. Itu sejatinya ya semakin full nanti dayanya itu. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi manfaat untuk kita semua, ya. Kita belajar semua, sama-sama lah belajar lah. Saya pun masih belajar, jatuh bangun juga, putus sambung juga. Belum ada yang kita bilang udah ahli, belum lah. Masih sama-sama belajar. Mudah-mudahan ini semua manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.